handphone bisa di silent atau dimatikan, karena kita mau fokus masuk ruang hadirat Tuhan. Angkat suaramu.
Sampai saat ini kami hidup Tuhan. Amin. Karena kasih karunia Ya Tuhan Yesus. Sampai saat ini kami hidup Tuhan. Amin. Walaupun Tuhan tahu penderitaan yang kami alami, pergumulan yang kami alami, air mata yang kami alami, sakit yang kami alami. Tapi saat ini kami masih hidup karena kami percaya kami punya Allah yang Maha Kuasa. Amin. Karena kami percaya kami masih melihat mukjizat. Amin. Karena kami percaya kami lebih dari pemenang. Amin. Thank you. Thank you Jesus. Inilah lagu kami Tuhan. We pray for you. We praise you. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Yes. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, Jesus. Sing hallelujah to the Lord. Yes. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. We sing yes hallelujah to the Lord. Saya ingin saudara-saudara nyanyikan lagu ini untuk Tuhan. Sing hallelujah. Thank you Jesus. Kami bernyanyi untukmu. Hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Yes, sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Oh, we sing hallelujah. Hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan. Keren. Siapa yang percaya kalau Tuhan kita dahsyat? Amin. 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 Lebih keras lagi di tahun 2022 kita harus lebih semangat lagi. Amin. Kalau kita nggak jadi lebih pemenang, kita nggak boleh lemas-lemas. Amin. Karena seperti yang tadi saya bilang, kita hidup sampai saat ini itu karena siapa? Tuhan Yesus. Amin. Bukan karena dokter, bukan karena apa. Apalagi kita sudah bisa melewati virus pandemi tahun lalu. Dan sekarang ada virus yang terbaru, Omicron ya. Tapi Omicron ya, Omicron. Tapi kita percaya Tuhan kita yang tahun kemarin dengan tahun sebelum sama apa berbeda? Sama, amin. Jadi beri kemuliaan dong buat Tuhan. Jadi sampai saat ini kita hidup itu bukan karena kekuatan kita, tapi kita pengen Tuhan lihat gitu loh. Kalau kita itu bisa lebih dari pemenang. Amin. Kita mau bangkit buat Tuhan, kita mau semangat lagi buat Tuhan karena kita lebih dari pemenang.
tanpa musik? Kalau nggak ada musik ini semangat nggak nih ya? Amin. Semangat nggak ini ya? Hamba-hamba Tuhan Yesus di sini semangat nggak? Anak-anak Tuhan Yesus semangat nggak? Saya mau dengar nih ya. Kita sama-sama ya, Ibu Neti dan Ibu Ayu. Saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya Lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Amin. Amin. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala persoalan. Iblislah dikalahkan oleh kuasa galaksi. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan nama Dia, Yesus Raja bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Tuhan, yes. Percaya Allah kita dahsyat. Amin, percaya Allah kita dahsyat. Wis keren gitu dong semangatnya buat Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita prajurit Kristus, amin. Amin. Kalau kita sudah ada di ujung, jangan ragu-ragu. Kalau kita sudah sampai di ujung, berarti kita sudah. Yes. Jadi kita harus lebih dahsyat lagi. Oke? Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Yes. Liriknya Selong.
Amin. Amin. Mungkin saudara-saudara yang memberi kesaksian, silakan dari Bapak Ibu yang ingin memberi kesaksian, boleh apa yang sudah saudara alami bersama Tuhan. Silakan, mungkin Pak Rizal, Ibu Maria. Ibu Maria, boleh Ibu Maria mungkin punya kesaksian yang luar biasa. Pak Rizal. Pak Rizal, monggo boleh Pak. Yang sudah Tuhan, kebaikan Tuhan. Ayo dong Pak, monggo. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan, hari ini kita boleh ada di sini, ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Amin. Tapi tidak lepas daripada kasih Tuhan kita. Sebenarnya tadi saya nggak datang, bro, saudara. Tapi iya benar. Ini sebelum Ibu Gembala bilang baptis 100 kali, saya ngomong duluan deh. Baptis dulu kamu 100 kali. Ini benar. Tadi saya niat nggak mau datang. Kenapa? Saya pikir ini hujan deras banget. Kita udah ganti baju, udah ganti celana, mau berangkat sama istri, hujan datang, turun. Wah, nggak berangkat nih. Ya udahlah, kita ibadah berdua aja di rumah gitu sama istri ya. Biasa kan gitu. Tapi ya udahlah. Ternyata Ibu Neri, aku tunggu ya katanya. Aduh, iya deh. Hujan belum begitu berhenti tuh, tapi ya udah Neri nungguin tuh kata istri saya. Tapi ini dengan cara Tuhan. Tuhan nggak mau kita di rumah. Harus sahabat kita berarti memuji Tuhan. Amin. Ini dengan cara Tuhan, saat kami digerakkan melalui Ibu Neri, ditunggu. Ternyata dia sendiri nggak nunggu saya, saudara. Dia nggak nunggu. Kita udah jalan, udah mau sampai Tanah Tinggi. Saya berangkat duluan ya di SMS begitu. Ya udah saya lanjut tuh dari kota, langsung terus Jatinegara belok sini. Saya sudah nyampe, dia belum sampai. Bingung saya. Tapi itulah Tuhan. Tuhan gerakkan hati seseorang, pakai seseorang untuk kita ikut beribadah, memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita jangan salah pengertian dengan hal-hal yang kecil seperti ini. Tapi itulah Tuhan kita. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai siapa saja untuk kita dapat memuliakan nama Tuhan. Orang gila pun bisa dipakai. Benar, saudara. Saya banyak sekali. Kenapa saya katakan seperti itu? Akhir-akhir ini saya ini udah hampir 1 bulan saya nggak datang ke sana ya, di Kerawang. Kami akan ada pelayanan misi di sana. Di sana itu kami selalu berjumpa dengan orang-orang gila yang dibina di sana di tengah hutan, saudara. Jadi banyak sekali yang saya ambil dari orang gila ini. Orang gila yang tadinya hidupnya nggak karuan, yang tidak ada pengharapan lagi di Jakarta, di jalan dan di mana-mana. Ternyata di sana Tuhan pakai untuk membangkitkan iman kita, terutama saya. Saya lihat mereka kok bisa sukacita, mereka sudah bisa kerja, tebang pohon pisang, ambil buah pisang, sapu-sapu halaman, bisa kerja, saudara. Kenapa kita yang waras enggak sih gitu? Itu yang saya lihat. Mereka bisa nyanyi-nyanyi, bisa puji-puji Tuhan. Kenapa kita yang waras enggak gitu? Nah, itu yang saya lihat. Doa Tuhan Yesus, Engkau pakai orang ini untuk membangkitkan iman kita. Kita datang seperti ini. Oh, luar biasa, saya dibangkitkan iman saya. Orang gila pun bisa dipakai, apalagi Bu Neri yang waras ya kan. Nah, itu dia tadi kan. Dia bisa angkat saya, bisa tiba di tempat ini. Tadinya saya udah lemah banget, nggak mau datang ke gereja. Tapi melalui Bu Neri, kita dikuatkan imannya kembali untuk memuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mantap. Keren ya, simple, tapi Padat. Karena gini, Tuhan kita juga nggak mau yang ribet-ribet. Amin. Tuhan kita maunya simple. Jadi nggak usah yang ribet-ribet, saudara. Itu aja deh, nggak usah yang ribet. Kalau yang ribet-ribet juga Tuhan ya dilihat nih, kamu ribet banget. Tuhan juga tinggalin. Karena kenapa? Itu nggak mau yang ribet. Karena ada apa? Ada di kalau nggak salah di Mazmur 150 ayat 1 ya. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan, bukan begitu? Bukan? Oke. Amin. Inilah Sudah bisa. Saudara, makanya bukannya apa-apa.
Saya sebenarnya orangnya simpel, tapi kalau sudah hal yang begini nih, waduh, mendingan saya nyanyi 5 jam saudara, gak apa-apa memuji Tuhan ya. Makanya Pak Nando selalu mengecewakan saya gitu. Tapi saya masih belajar, amin. Daripada saya tidak tahu sama sekali, penting saya masih belajar. Pak Rizal, terima kasih. Pak Rizal juga sama dengan saya, tadi saya juga hujan. Saya naik Grab juga, tapi saya sudah setengah jalan. Kalau saya tanggung balik, saya basah juga. Saya kesana juga, saya memuji Tuhan, saya basah juga. Lebih baik saya milih memuji Tuhan. Amin. Benar, baju saya basah tapi no problem. Amin. Amin. Pasti Tuhan, saya yakin Tuhan pasti kasih saya kesehatan yang luar biasa. Amin. Amin. Karena gini saudara, saya mau cerita. Saya di hari ini di Praise and Worship itu saya punya kejadian lucu. Kemarin saya di rumah, tapi lagu ini ada buat saya. Karena saya nggak tahu kenapa lagu ini terus saya diputar di handphone saya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpi gitu. Jadi saya juga jujur, saya juga suka lagu yang simple-simple. Jadi yang lagu ini tuh langsung saya bisa artikan gitu loh di dalam hidup saya. Suami saya lagi beresin lagi beresin rumah saudara, lagi beresin rumah. Itu mobil saya taruh di luar, yang biasa itu loh Pak Manta di luar. Hujan pada saat itu, sudah hujan. Tiba-tiba tetangga saya, 2 rumah dari tetangga saya, ini rumah saya, ini tetangga saya yang biasa pakai mobil hitam, sebelahnya lagi dia baru pindah. Dia baru pulang saudara dari. Nah, jadi dia pulang, dia entah kenapa mobil saya ditabrak saudara. Toak gitu. Jadi itu sebelah kalau dia parkirnya begini, mobil saya sebelah sini kepalanya, itu kalau itu rusak parah saudara sebelah kiri. Seret gitu. Suami saya mau keluar pada saat itu, ada yang mau diantar. Dia dengar prak gitu, tapi dia pikir itu bukan mobil kami gitu. Tapi lagu ini terus, Tuhanlah yang karena saya juga nggak tahu gitu, terus saya ulangin terus. Masuklah mobil ini, seret ke rumahnya, gitu, seret dia parkir. Suami saya lihat, waduh, benar. Ternyata mobil saya rusak, tabraknya itu parah banget gitu sudah. Jadi nggak berapa lama ada orang gitu, Pak, itu yang nabrak itu mobil silver. Karena pada saat itu hujan, amin. Nggak ada yang tahu itu siapa yang nabrak. Kayaknya Pak yang nabrak itu mobil silver, karena memang catnya nempel. Nah, catnya nempel. Nah tiba-tiba suami saya datangnya di situ karena suami saya orangnya juga nggak mau gegabah dari dulu. Makanya saya sebenarnya salut ya, suami saya nggak mau. Orang Batak biasanya, ayo sana gitu, betul? Tapi nggak, suami saya manggil satpam, manggil RT di situ. Tapi ternyata orangnya nggak mau keluar saudara. Diketuk-ketuk nggak mau keluar. Tapi saya yakin dia mungkin takut. Saya yakin dia takut. Ditungguin saudara, karena istrinya tidak ada. Tapi lucunya lagu ini terus diulang-ulang terus lagu ini terus, tenang lagi. Mungkin Tuhan karena saya nggak tahu gitu loh. Suami saya tahu. Tiba-tiba suami saya datang menampili saya. Karena saya tahu, wah ini Borusila udah parah ini kalau tahu kan. Wah ini Borusila udah parah nih, udah langsung naik ininya 2 kan. Nah, tapi lagu ini ada terus saudara, bener, tenang lagi terus Mi, kenapa? Dia susah ngomongnya. Kenapa sih? Mobil hancur katanya gitu, langsung saya dong kan. Tapi lagu ini nggak mau berhenti saudara. Sumpah lagu ini nggak mau berhenti. Berarti kan ada maksud Tuhan. Saya bukannya juga seorang yang tapi di balik saya juga punya sisi manusia. Amin. Saya sebenarnya agak marah, agak gondok gitu. Saya lihat mobil saya. Ternyata memang benar Sokpana. Saya mau nyalakan suami saya nggak mungkin, ya kan? Akhirnya saya ke rumahnya yang nabrak itu nggak keluar, gitu kan? Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, ya kan? Saya bilang Tuhan, saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan. Saya berserah saja sama Tuhan. Saya berserah. Tapi lagu ini saudara, percaya apa tidak? Mulai dari jam 2 siang, ya sampai kita doa puasa, sampai jam 6 lagunya. Itu. Saya tutup, itu lagi lagunya. Saya tutup, itu lagi lagunya kan. Saya pikir, aduh Tuhan, mungkin saya harus lebih tenang. Amin, saya harus lebih sabar. Saya puji Tuhan, kucuk, istrinya datang saudara. Amin, istrinya datang ke rumah saya. Istrinya datang ke rumah kami. Dia bilang, saya minta maaf itu.
suami saya kecapean bawa mobil. Pertama dia katanya nabrak motor, sudah beres. Yang kedua kali ini nabrak mobil kita, mobil kami. Dia datang betul. Saya sebenarnya saya cuma bilang gini, Bapak seorang laki-laki, kita kalaupun kita yang merasa terjolimi, saya bilang, tapi kita juga tidak main hakim sendiri. Saya nggak mungkin pukul Bapak, suami saya nggak mungkin pukul Bapak, tapi seharusnya Bapak ngomong, bilang saya yang menabrak mobil Bapak, kami juga akan mengerti. Tiba-tiba kucuk-kucuk anaknya datang 2 orang, saudara. Coba gimana nggak miris, saudara? Itulah saya bilang, saya berterima kasih terutama buat Google BIM Jakarta Timur. Inilah yang membentuk kita, amin. Ini di saat kita berat menghadapi ini, tapi Tuhan kepengen kita apa ya, lebih wise lagi, lebih bijak lagi. Amin. Lebih bijak lagi. Sebenarnya kita bisa aja gitu. Dia bilang gini, Bu, saya akan ganti rugi. Tapi balik lagi, kalau kita sudah mengenal firman Tuhan, bukan berarti kita apa ya, sok-sok supaya kita keren gitu lihat orang. Tapi di balik sisi manusia kita masih ada rasa kasih, masih ada rasa kasih. Amin. Mobil saya itu sebenarnya jujur asuransi. Mobil saya asuransi. Kalau saya mau jahat, saudara, bisa aja, Pak. Sekian ya, prak. Amin. Bisa aja. Tapi saya bilang lagi ke suami saya, tapi suami saya memuji saya. Terserah kamu nih. Mau kamu pakai asuransi, monggo. Mau dia bayar ini, monggo. Tapi saya balik lagi, Roh Kudus bilang sama saya, kamu lihat anaknya. Saya nggak tahu dia kenapa. Kamu lihat anaknya. Cuman itu doang. Saya nggak tahu karena saya nggak kenal dengan tetangga, kan orangnya tertutup. Kamu udah jadi ya udah nanti dibawa aja lah hasilnya. Kita lihat aja lah. Kalau memang harus asuransi, masukkan. Suami saya langsung bilang, ya sudah, kita hari Senin kita langsung lagu ini benar-benar tenanglah kini hatiku karena Tuhan memimpin langkahku. Keren ya? Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Jadi saudara, kita memang dalam menghadapi perkara apapun, kita harus tenang. Memang gak gampang, saudara. Gak gampang sama sekali. Saya rasakan tuh gak gampang. Tapi di balik itu kita belajar. Saya juga masih belajar kok. Saya juga kalau untuk masalah firman Tuhan saya akui, saya lebih belajar. Jadi saya juga orang gak mau sok tahu, saya gak mau lihat. Walaupun kadang-kadang saya ketawain, saya gimana, gak apa-apa. Saya coba. Saya lihat, bersyukur ada Google, ada kakak saya, ada bang saya, ada mbah Google. Karena biarpun kenapa, saya juga perlu arahan. Amin. Saya juga nggak mau ngambil langsung sok-sokan, enggak. Saya juga masih tetap harus belajar. Saya bilang, Tuhan tolong ajarkan saya lebih lagi. Kita nyanyikan lagu ini, saudara. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dudukkan nanti Tuhan. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja.
kami Tuhan, dalam sesulit apapun, dalam pergumulan apapun. Tuhan, saya percaya Bapak. Amin. Setengah dulu tekan. Saya percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami. Siang hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman. Berbicara kepada kami Tuhan, secara pribadi. Karena kami percaya ya Bapak, Roh Kudus mengalir di tengah kami. Dan kami bisa lakukan di dalam kerima kehidupan kami. Sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berbicara dalam nama anakmu Yesus Kristus. Sama-sama yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Saya persilakan untuk Bapak Reza. Terima kasih tim PW. Mas Eka boleh istirahat boleh? Shalom. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang Maha Kasih, Bapak yang kami kasihi, terima kasih Bapak pada siang hari ini kami boleh berkumpul bersatu hati Bapak untuk mencari wajah-Mu, untuk duduk diam di bawah kaki-Mu Bapak. Kami ingin lebih lagi tahu Bapak mengenai firman-firman-Mu dan juga kebenaran-kebenaran-Mu. Urapilah hati kami ini Bapak, biar bukan hanya badan kami tapi hati pikiran kami juga ada di sini untuk menerima taburan firman-Mu Bapak. Berkatilah kami Bapak dan juga berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Bapak. Urapi hamba beracara dalam ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan anak yang percaya katakan amin. Terima kasih. Halo, shalom semuanya. Nggak terlambat kalau saya bilang selamat tahun baru ya. Iya, karena kita baru mulai juga untuk ibadah kali ini. Selamat tahun baru untuk semuanya jemaat-jemaat yang terkasih yang luar biasa. Hari ini kita akan kembali diingatkan, nggak salah dong kita mengingatkan kembali ya. Dan juga kita saling sharing soal kehidupan kita yang tahun 2021 yang sudah lewat dan sekarang kita menghadapi tahun 2002 yang kita nggak tahu ujungnya kemana. Amin, amin. Ya, baik. Kalau ngomongin soal tahun 2021 banyak hal-hal yang luar biasa terjadi, ya. Dari awal-awal tahun tuh ada Sriwijaya yang jatuh, betul? Kemudian juga ada KRI Nanggala yang tenggelam, betul? Kemudian juga ada kebakaran lapas Tangerang, gempa bumi kemarin di Banten, dan juga Omikron masuk ke Indonesia. Ada yang tahu nggak kejadian itu akan terjadi? Nggak ada yang tahu. Di tahun 2022 ini 1 tahun lagi akan berjalan, kita nggak ada yang tahu akan terjadi apa-apa. Justru kita kalau dengar gini takut nggak? Nah itu dia salahnya gini. Kalau nggak ada orang beriman masa ini takut. Jadi kalau orang yang sudah dekat sama Tuhan itu nggak bakalan takut. Amin. Ya, justru orang anehnya gini loh. Tuhan mau datang kedua kali malah takut. Tuhan mau datang kok takut kita? Ya, Tuhan datang kita harus bersuka cita dong. Amin nggak? Justru orang yang takut tuh adalah orang yang bodoh. Orang Tuhan mau datang kok malah kita beli sembako, kumpulin sembako, ngumpet di mana? Wow, ibadah nyanyi. Aduh, kalau kita sebagai anak Tuhan yang benar-benar dekat sama Tuhan, kita nggak akan takut. Justru kita senang. Bener nggak? Nah, makanya hari ini sambil menunggu saya lagi on the way ya, nggak apa. Jadi hari ini saya akan membahas suatu tema yang ini luar biasa juga, diingatkan juga terus diingatkan waktu itu Gembala Sidang lagi mengambil renungan ini. Saya juga langsung oh iya berarti emang di tahun 2002 ini kita harusnya tetap berjaga-jaga dan sadar. Bahasa Inggrisnya di versi NIV itu adalah let's us awake and sober. Kalau sober ini kalau bahasa di anak-anak gaul, anak-anak klub sih tahu. Udah sober sob, belum sob, masih kayak sob gitu ya. Jadi kalau udah sober itu masih udah sadar belum? Nah, itu dari bahasa NIV-nya adalah sober. Jadi dibilang di sini adalah let us awake and sober. Kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 5, kita akan baca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu semuanya, kita hormati firman Tuhan ini karena firman Tuhan ini hidup dan hidup ini, firman ini yang akan menghidupi kita semuanya. Baik, kita akan baca bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 5 ya kalau salah ya. Dari ayat 5 ya, ayat 5 sampai dengan 8.
1 Tes 5 ayat 5 sampai dengan 8. Ya, kita baca bersama, kita dengan suara yang kencang. 3, 2, 1. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang asing, baiklah kita sadar, berbaju juragan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Amin. Silakan dulu kembali lagi. Haleluya. Baik, sudah dibilangkan bahwa kalau ngomongin soal sadar, berarti kita bangkit, bangun, tahu, nyata. Kemudian ada lagi dibilang sehat, ya kan, segar. Itu sadar. Nah, bagaimana hari-hari ini kita melihat bahwa ada yang ketakutan banget, 2002 mesti apa nih, 2002 mesti bagaimana nih, 2002 apa yang saya mesti lakukan nih. Banyak ketakutan-ketakutan yang kayaknya nggak perlu. Banyak ketakutan yang membuat kita jadinya nggak sadar kalau kita tuh anak-anak Tuhan, kita tuh anak-anak terang, kita anak-anak siang. Amin. Nah, kadang-kadang gitu. Sampai ada yang, wah mungkin ini waktunya Tuhan akan datang lagi. Tuhan akan datang, malah ketakutan. Kita nggak ada yang tahu Tuhan datang itu kapan, ya. Sampai di mana pendeta-pendeta mungkin ada yang bilang, oh mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, atau gimana, ya. Pengajaran yang salah. Karena dibilang kan nggak ada yang tahu. Di Markus 13 ayat 32, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat surga aja nggak ada yang tahu. Anak pun tidak akan tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Jadi nggak perlu takut. Jadi yang perlu kita takutin adalah kalau kita nggak sadar dan kita nggak berjaga-jaga. Itu yang harus takutin. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, anak terang, anak-anak siang, benar-benar harus sadar, harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam arti kan saya sadar nih. Oke, berjaga-jaganya apa? Lengkapi sekarang ini. Gunakan waktu yang ada. Ya kan? Oke, 2002 mungkin belum kiamat. Jangan sampai juga ya. Ya kan? Kita belum kiamat, karena kita belum persiapkan apa yang terbaik buat Tuhan. Persiapkan, berjaga-jaga apa? Pelajari Alkitab, dekat sama firman Tuhan, cari Tuhan benar-benar. Saya benar-benar begitu saya diproses Tuhan di Salemba, waktu sebelum diproses Tuhan saya bebas, saya bodoh amat gitu loh. Mau Tuhan mau datang mau kagak bodoh amat, yang penting hidup saya dinikmati. Ya, saya menikmati dunia ini. Tapi begitu udah diproses Tuhan, kenal sama Tuhan, dilawat Tuhan, dikasih kesempatan lagi sama Tuhan, langsung saya sadar bahwa ternyata hidup kita kalau kita nggak gunakan untuk cari Tuhan, jadinya mati, jadinya sia-sia, betul. Haleluya, amin. Begitu saya kenal Tuhan, tahu Tuhan, dekat sama Tuhan, bagaimana saya merasakan bahwa kasih anugerah Tuhan itu luar biasa sama kita. Buat orang-orang yang mungkin nggak sadar, yang masih bodoh, mungkin merasa yaudah nanti dapat lagi, nggak bisa. Kasih karunia itu Tuhan tuh sekali kasih. Kalau Tuhan nggak berkenan sama kita, diambil. Bagaimana kalau diambil? Hancur nggak hidup kita? Sia-sia nggak? Nyesel nggak? Pasti nyesel. Nah, makanya itu dalam bacaan hari ini ada disebutkan bahwa kita harus berjaga-jaga dan kita harus tetap sadar. Apa yang kita lakukan dari awal Januari kemarin sampai tanggal 16 ini, apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Pas tahun baru, bikin doa nggak? Mesbah nggak sama Tuhan? Ya kan? Mungkin gereja belum ada, tapi hari ini kita udah mulai buka nih. Sempat kemarin itu juga ya, kita buka, tutup. Tapi akhirnya kita pastikan bahwa tanggal 16 kita buka. Itu dibawa dalam doa dan itu waktu yang terbaik. Dan haleluya, hari ini kita buka dan kita ada di sini. Amin. Nah, kita harus benar-benar percaya, yakin bahwa bukan kita yang kuat, tapi Tuhan yang mempermudah. Amin. Bukan kita yang mampu, tapi Tuhan yang menolong. Bukan kita yang pintar, tetapi Tuhan yang memberi pemahaman untuk kita. Jadi jangan dipikir bahwa 2020 gue masih bisa, gue masih ada tabungan gue masih ada kerjaan, gue masih ada proyek, gue masih ada harta, properti. Tuhan bisa balikin
setiap saat kok. Amen. Yes. Jadi jangan sampai waktu yang Tuhan berikan lagi buat kita ini setiap hari. Saya belajarnya sekarang ini adalah bagaimana bersyukur setiap awal hari. Begitu pagi saya begitu bangun, Tuhan terima kasih Tuhan. Haleluya banget Tuhan. Masih bisa angkat tangan, angkat kaki ya kan, keluarga leher masih bisa, ke toilet masih nggak encok-encok ya kan. Haleluya banget. Bikin kopi. Hah? Saya nggak mau kopi. Ini bukan ngopi, ya kan? So, begitu saya menyadari bahwa kasih anugerah Tuhan sama kita tuh luar biasa. Yang bonus-bonus itu nggak usah dipikirin. Tuhan udah siapkan. Itu yang saya rasakan sekarang. Dari awal Januari itu, ya ampun Tuhan. Bangun tidur tuh masih nggak usah begitu. Bangun tidur set, diri ke toilet masih lancar, semua lancar. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan. Amin nggak? Amin nggak? Jadi sekali lagi bahwa kita hidup itu harus sekarang ini harus berjaga-jaga dan sadar, tetap sadar. Sadarnya apa? Sadarnya kalau Tuhan itu yang sudah mengasihi kita loh. Jangan sampai kita terlambat atau kita menyia-nyiakan. Yes. Karena kasih Tuhan buat kita itu nggak ada itu ukurannya. Ukuran itu mau ukuran laut nggak ada keukur, langit nggak ada yang keukur. Kasih Tuhan sama kita tuh, waduh, perfect, full. Cuman kita-kitanya kadang-kadang belangsek. Kadang-kadang kitanya juga sok tahu. Kadang-kadang kitanya juga yang sok bisa. Udah sok bisa terus mau kita lagi, aduh, habis. Nah, beberapa pesan yang harus kita dengarkan dan juga kita pahami sekarang ini. Beberapa pesan dari para nabi-nabi yang sudah mendahului kita. Di antaranya ada Nabi Nuh. Ini pesan yang diberikan oleh Nabi Nuh adalah bergaul erat, karib, intim dengan Tuhan. Nggak ada kata terlambat. Mulai hari ini. Begitu mungkin tahun 2021 lewat, 2002, antar juga 2023, kalau mulai enteng begitu ya Tuhan juga akan enteng juga sama kita. Ya kan? Kalau kita serius bagaimana kita mau dekat sama Tuhan, cari Tuhan. Mulai awal tahun sampai dengan nanti akhir tahun lagi, awal tahun lagi, Tuhan pasti hitung semuanya. Semua dihitung, semua Tuhan tahu kok. Seperti Nuh bilang, hidup lo bergaul karib dengan Tuhan. Jangan melihat sekelilingmu yang kadang-kadang melemahkan imanmu kepada Tuhan, tapi kamu harus tetap hidup bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Nah, di Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Betapa orang benar. Orang benar itu adalah apa? Orang yang selalu terjaga, yang selalu sadar dan selalu mau kerja. Kalau Tuhan melihat kita orang yang malas, ya kan? Terus orangnya juga pasrah-pasrah aja, kapan mau dinaikin? Tapi kalau orang-orang Tuhan lihat kita bekerja, giat, rajin, mau, Tuhan pasti akan naikkan. Kayak Nuh, dia benar di hadapan Tuhan, makanya diberikan hikmat. Suruh bikin kapal segede gaban, ya kan? Orang-orang bilang kan, Nuh gila lu ya, buat gini ngapain sih? Nuh tetap melakukan apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi hikmat dari Tuhan. Terus dilakukan, bangun terus. Akhirnya selamat gak dia? Selamat. Yang ngomong-ngomong selamat gak? Kagak. Nah makanya sekali hidup itu jangan benar di mata manusia aja. Mata Tuhan lebih benar lagi. Amin. Pokoknya jangan hidup apa kata orang, tetapi hidup apa kata Tuhan. Tetap hidup dengan firman Tuhan. Lalu ada pesan dari Bapak iman kita, Bapak Abraham. Ya, Pak Abraham bilang, walaupun kamu belum melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupmu, tetapi kamu harus tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang sukar. Betul. Semuanya menjadi mungkin walaupun sekelilingmu tidak memungkinkan kamu mendapatkan janji Tuhan. Begitu saya keluar bebas dari penjara, khawatir guys, khawatir banget. Mau jadi apa? Jadi gembel apa gimana ya? Apa sekarang dagang VCD, DVD, ya kan? Balik ke glodok, apa gimana? Apa bikin restoran Padang, apa gimana? Tapi kok Tuhan melihat anak-anaknya yang mau bener-bener cari Tuhan, yang benar-benar mau menyerahkan semua sama Tuhan, yang mau percaya. Karena buat Tuhan tuh apapun nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Semuanya udah diatur sedemikian rupanya, sudah dirancang sebaik-baiknya. Cuman yang kadang-kadang suka bikin serong ya kita sendiri.
pilihan kita yang salah, ya kan? Mau-maunya kita, keinginan kita. Sekali lagi dibilang, buat Tuhan itu nggak ada mustahil. Begitu saya nyerahkan ke Tuhan, keren banget. Saya ada di sini di depan Bapak Ibu semuanya, ya. Saya boleh dipercaya lagi ikut sinetron itu karena apa? Kemurahan Tuhan. Karena Tuhan tahu anak-anaknya yang benar-benar mau mendekat ke Dia, yang mau benar-benar mencari Dia, yang mau benar-benar mempelajari firman, menjadi pelaku firman, menyebarkan kabar baik. Itu yang Tuhan kehendaki buat kita semuanya. Amin. Nah, lalu ada pesan lagi, pesan dari Yusuf. Nah, peganglah setiap visi atau janji yang Tuhan berikan, baik melalui mimpi atau firman yang Tuhan berikan. Jadi kita kadang-kadang suka mimpi mendapatkan seperti pewahyuan, suatu pemandangan, suatu penglihatan. Itu jangan dianggap itu angin lalu. Kadang-kadang juga suatu Tuhan kan bisa lewat segala cara. Bawa dalam doa, apakah ini benar Tuhan? Apakah yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita? Apa yang Tuhan ingin arahkan? Bawa dalam doa. Karena nggak ada semuanya itu kebetulan, nggak ada Pak. Semua pasti sudah dirancang sama Tuhan. Apapun terjadi dalam hidupmu yang terburuk sekalipun, jangan sampai engkau melupakan visimu. Seperti Yusuf, ya kan? Mau dia dibuang, tapi tetap dia visi ke Tuhan. Oh ya, tetap Tuhan. Mau dia difitnah oleh Potifar, tetap ke Tuhan. Jadi jangan ragu, jangan khawatir lagi. Begitu kita udah visinya adalah ke Tuhan, Tuhan pasti akan lihat anaknya. Dan nggak mungkin anaknya dibiarin jatuh, nggak mungkin. Amin. Nah, berikutnya adalah pesannya Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, apapun yang terjadi, tetaplah pandang Tuhan. Beribadahlah kepadanya dengan taat dan setia. Jangan sekali-sekali hatimu terikat kepada berhala-berhala. Nah, yang masih percaya horoskop apalagi, ya, hari ini lihat horoskop apa ya? Sagittarius. Cinta datang. Oh, waduh, senang banget. Yang masih percaya begitu ya, bertobat, ya kan? Yang masih percaya dengan mungkin cari-cari gunung, ya kan? Cari-cari pohon, cari-cari batu, bertobat. Ya. Karena kita cuma tahu dan cuma bisa dapat dari siapa? Dari Tuhan. Itu aja. Amin. Jangan percaya yang lain-lain, udah. You coba boleh cek toko lain. Toko lain pasti rugi. Toko Tuhan pasti nggak pernah rugi ya. Amin ya. Baik. Dan berikutnya pesan Tuhan yang kita lihat adalah sekarang ini cukup 3 kan? Bayar harga, pikul salib, ikuti Tuhan. Amin. Mau Tuhan. Amin. Nah, berikutnya juga ada yang kita akan lihat slide-nya. Bisa, Selo? Ya. Yang kita akan lihat sekarang ini adalah orang-orang siang, orang-orang terpilih, orang-orang terpanggil, orang-orang yang dipakai Tuhan yang harus dilakukan. Kita ini sebagai orang-orang yang sudah terpilih. Amin. Nah, yang pertama adalah berjaga-jaga. Dari 1 Tesalonika itu, ya kita harus berjaga-jaga. Apa sih kita jaga? Coba dibuka di Matius, Selo. Berjaga-jaga. Jadi hansip atau jadi gimana nih? Ya. Kita baca di Matius. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging, kita masih hidup dengan daging kan? Nggak ada yang dagingnya, rohnya udah pergi-pergi, nggak ada kan? Oh, kalau gitu takut banget gitu. Ngeri ya. Jadi berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Betapa daging kita ini kuatnya cuma sesaat. Ada waktunya, ada usianya. Ya, Bapak udah 70 tahun, masih kuat gak? Masih kuat kalau seharian, tapi kalau untuk selalu lari, selalu ganti genteng ya nggak mungkin kan? Nah, ada waktunya. Jadi kalau hidup dengan roh kayak bapak saya ini, jiwanya muda, rohnya muda, semangat, awet, jadinya tahan lama, tahan banting juga ya. Itu dia. Kalau hidup dengan roh. Kalau bapak saya nggak hidup dengan roh, mungkin bapak saya mungkin udah di rumah ya kan, encok sana, pijitin sini, dorong pakai kereta roda. Tapi karena berhubung dengan hidup dengan roh, baca firman terus, ya kan, melakukan firman itu,
Kita lihat segernya. Tepuk tangan Bapak saya dong. Itu dia. Pak Ucok juga begitu kan? Kalau kita semakin dekat sama Tuhan, dekat sama firman, baca firman, saya senang banget kalau saya bilang, kamu kalau habis sering baca firman, auramu beda. Asik. Auranya apa? Aura kasih, bukan ya? Jadi kalau kita mendekat sama, udah ada buktinya. Saya melihat Bapak saya tahu firman, hidup dituntun dengan roh, sukacita terus. Amin. Kemudian di 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Ada sel? Karena Bapak saya itu sudah berjaga-jaga dengan baca firman supaya hidupnya seperti sekarang ini, sukacita, damai sejahtera. Karena beliau sudah berjaga-jaga. Nggak mungkin kalau dia nggak berjaga-jaga, pasti dia nggak akan baca firman. Udahlah, hidup udah tua, mau apa lagi, anak-anak gue putar kirimin duit, udah. Itu nggak berjaga-jaga. Itu menyanyiakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang tidak ditelannya, yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, bagaimana kalau kita tidak berjaga-jaga? Setan ngincar kita nggak? Ngincar pasti. Kalau kita nggak kuat dengan firman Tuhan, pasti udah habis dari dulu. Kok saya dulu begitu, nggak kuat dengan firman Tuhan. Kuatnya juga dengan dengan firman dunia, ya kan? Dengan motivasi itu saya kuat dengan itu. Akhirnya jatuh penjara, ya kan? Akhirnya diangkat Tuhan. Nah itu dia yang saya pengen share juga buat bapak-bapak, ibu semuanya. Bu, berjaga-jaga, jangan sampai iblis yang melahap kita. Justru kita pengen Tuhan yang mengangkat kita. Amin. Amin ya. Kemudian yang kedua, sadar kita adalah anak terang dan orang-orang siang. Karena saya perhatikan dari wajah Bapak Ibu semuanya terpancar kemuliaan Tuhan. Amin. Dari mata-matanya kelihatan semuanya. Kemuliaan Tuhan tuh saya sangat rasakan. Kehausan akan Tuhan tuh saya sangat rasakan. Nah, kita lihat di Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 18. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Orang arif itu ya orang yang arif, yang bijak, ya kan? Orang yang pintar. Karena kita nggak mau jadi orang-orang yang bodoh. Jadilah seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini semakin jahat. Nah itu dia. Kalau kita sadar sekali lagi sebagai anak terang, anak-anaknya Tuhan, pasti kita melakukan yang benar, yang Tuhan mau, bukan yang Tuhan gak mau, bukan yang iblis senengi. Saya percaya semua Bapak Ibu semua tahu kok, yang mana itu tuntutan iblis, mana yang tuntutan Tuhan. Sudah tahu, pasti kan? Amin ya? Sudah jelas, semua tahu kok. Nah, bagaimana sekarang ini kita harus benar-benar sadar, benar-benar kita mau melihat, oh, gue tuh anak Tuhan loh, gue harus dituntun dengan Tuhan. Masa anak Tuhan dituntun sama iblis? Gak mungkin dong. Jadinya iblis nanti. Kita mau jadi anak Tuhan. Kita mau jadi orang yang memberkati. Menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Yang bisa menjadi dampak buat sekitar kita. Dan kemudian sambungan lagi, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yes. Kalau kita bodoh, kita mungkin cuek-cuek aja, kita nggak mungkin ibadah hari ini, ya kan? Enakan di rumah lah. Ya, siang-siang ya. Hujan gede lagi. Waduh. Itu dia. Banyak kayaknya digoda dengan dunia. Setan juga nggak tinggal diam, ya kan? Semakin banyak yang anak yang dibaptis, semakin juga banyak anak Tuhan yang dijatuhin. Itu dia. Jadi tetap semangat ya. Semangat, berjaga-jaga. Karena kita tahu kita anak Tuhan. Kemudian yang ketiga, beriman dan mengasihi. Nah, kalau kita orang-orang siang, anak-anak Tuhan, orang-orang siang apa sih? Ya orang-orang yang emang dalam siang yang bekerja dalam terang. Ya, beda sama orang-orang malam. Beda. Kita sebagai anak siang, betul Pak Rizal ya? Amin. Beriman dan mengasihi, Ibrani 11 ayat 1. Ayat 1 dan juga ayat 6 nih.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Karena iman ini juga merupakan senjata kita. Senjata kita untuk menghadapi segala sesuatu yang dari dunia dan dari setan. Kalau tanpa iman pasti akan jatuh. Amin, Bapak. Jadi iman itu adalah selagi di 1 Tesalonika tadi sebagai baju zirah kita, sebagai rompi anti peluru kita. Bagaimana iman kita kepada Tuhan, godaan apapun pasti kita lewatin. Seperti tadi karisma, kalau dia nggak ada imannya, ya kan, nggak menjadi benar di mata Tuhan, mungkin akan jadi kerusuhan di Cipayung, ya kan? Betul dong. Apalagi lihat, beda agama lagi, udah ke bawah masalah agama itu, pasti masalah mau masjid nabrak gereja, jadi rusuh banget. Tapi karena ada iman, Tuhan lihat orang benar dijaga dengan puji-pujian, tenanglah. Saya yakin semua Bapak Ibu juga pasti merasakan penjagaan atau pemeliharaan Tuhan seperti itu. Karena kita yakin kalau kita dekat sama Tuhan, bawaannya slow, simple. Amin nggak? Amin ya. Nah, kemudian yang ayat 6-nya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah yang memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, buat yang di Zoom juga nih, buat Denny ya. Denny teman saya waktu di Salemba sudah bebas dan sekarang sedang mau mencari Tuhan. Cari Tuhan deh, percaya sama Tuhan. Karena kalau kita begitu bebas tuh nyari kerjaan, nyari keluarga, nyari duit, nyari posisi, sampai kapan? Ya kan? Masa hidupnya akan begitu lagi. Cari Tuhan dulu, prioritaskan Tuhan. Bagaimana Tuhan menjaga dalam hidupmu, memelihara hidupmu sehingga hidupmu lebih benar ke depannya. Amin. Yes. Nah, berikutnya adalah yang mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Tolong. Anak-anak Tuhan pasti mengasihi. Luar biasa. Ya kan? Saya kemarin lihat Pak Ferry nganter Bu Ayu karena mengasihi kan. Amin. Nah, kasihan masa wanita pulang sendiri naik bus dianterin karena ada motor. Itu mengasihi. Asal jangan ada lebih dari itu ya. Itu memoduskan namanya. Mengasihi saja. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Amin. Orang yang masih mengasihi, saya luar biasa banget waktu dulu di penjara juga gitu. Waktu di Salemba, Bang, lu kok bisa baik begitu Bang? Kok aura lu bisa beda gitu Bang? Ya karena gue deket sama Tuhan, deket sama Tuhan Yesus. Ada teman juga yang akhirnya mau menerima Yesus di dalam. Karena ngelihat bagaimana orang-orang Kristen kok auranya beda ya. Orang Kristen kok kelihatannya asik-asik aja gitu. Kelihatannya terang, ya kan? Kalau nggak pakai yang antena pep goceng yang gocong-gocong gitu ya, udah digital semua kelihatannya. Jelas, HD, 4K. Jadi ya itulah keunggulan kita bahwa luar biasa banget. Sebagai anak Tuhan tuh emang diberikan cahaya kemuliaan buat setiap kita ini. Ya, amin, termasuk dalam mengimani dan mengasihi. Jadi barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Semua mengenal Allah? Amin. Berarti semua mengasihi Allah ya? Amin. Amin. Dari hati ya, jangan dari mulut aja ya. Oke, next. Berikutnya, tetap berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia, apalagi kepada pinjol, ya, apalagi kepada pinjaman online, terus aku laku, nanti iklan loh jangan, iya kepada rentenir, ya kan, kepada manusia, pokoknya berharap kepada manusia, jangan, tetap berharap kepada Tuhan. Yang keren sih adalah ya udah di Yeremia 29 ayat 11 itu, karena Tuhan udah merancangnya. Dalam setiap kehidupan kita sudah dirancang sebaik-baiknya. Nggak mungkin Tuhan merancang kejahatan buat kita. Semua yang baik.
Cuma kadang-kadang kita milih yang salah. Kadang-kadang kita masih keakuan, mau-maunya kita. Padahal Tuhan udah ngasih yang baik. Maka tetap berharap sama Tuhan, percaya sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Tuhan yang akan tuntun kita, Tuhan akan membawa kita pada kebaikan yang akan kita terima nantinya. Amin. Amin. Yes, itu dia. Itu adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang terang. Nah, sekarang bagaimana? Sesuai dengan ayat tadi adalah kita harus sadar. Sadar, ya kan? Kalau sadar itu dalam ini saya adalah sadar, S-A-D-A-R. S saya, A akan, D diberkati, A asal ada Roh Kudus R-nya. Sadar. Ya, jadi saya akan diberkati asal ada Roh Kudus. Amin. Jadi jangan hidup berdasarkan dunia lagi, Pak. Jangan berdasarkan pemikiran kita. Kok bisa begitu kan? Ya, tapi kita masih hidup. Ya, tapi bagaimana pemikiran kita ini benar-benar kita mohon hikmat dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan. Tuhan yang nuntun kita, nuntun pemikiran kita, bukannya kita yang ngatur Tuhan, tapi Tuhan yang ngatur kita. Sadar yang pertama itu adalah kita harus sadar kalau kita yang tadinya berdosa telah diampuni oleh Tuhan Yesus dan menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Sadar. Sama-sama kita bilang sadar ya, sadar loh ya. Kita itu udah yang tadinya berdosa, yang tadinya hancur banget, sekarang udah Tuhan udah mulai angkat, Tuhan udah mulai rapihin, Tuhan udah mulai perbagus hidup kita lagi. Amin. Sadar? Sadar ya. Kemudian yang kedua, kita harus sadar yang tadinya kita terbiasa melakukan dosa dengan baal-baal atau mamon-mamon dalam diri kita. Nah, misalnya ingin cepat kaya. Kenapa saya nggak kaya-kaya padahal saya udah ibadah, saya ke gereja. Ya mungkin nanti kalau lu kaya, lu lari dari Tuhan. Ya, jadi sadar. Saya udah, saya pelayanan luar biasa gimana? Saya kemarin yang di Salemba, saya akan membawa lagu dari gereja saya, NDC. Ngeliatnya juga maksudnya, ya nggak salah sih memang dia. Tapi ya, kalau sebagai anak Tuhan mungkin dia akan berkata lain, ya kan? Ya mungkin dia masih ya melihat keduniaan dia. Dia nggak tahu kalau gereja itu dari dunia, ya kan? Bagaimana kita sekarang ini mau benar-benar dipimpin Tuhan sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, bukan anak-anak dunia. Nah, seperti ingin cepat kaya, ya kan? Dengan berbagai macam cara, nipu, nyolong, berbohong, jual narkoba, muja ya. Muja ya, maksudnya mau muja gitu ya. Tapi kalau mau muja, kalau nggak dapat apa-apa juga capek juga kan. Iyalah, udah ke gunung capek-capek, nyalain lilin, jagain lilinnya, nggak dapat apa-apa juga. Makanya, jadi harus sadar sekali lagi bahwa Tuhan yang udah pelihara kita. Udah nggak perlu gitu-gituan lagi. Pengen kaya, berdoa dan bekerja, iman dan perbuatan. Apapun yang diturunkan sama Tuhan, minta Tuhan saya pengen punya rumah Tuhan. Arahkan saya Tuhan. Ikuti Tuhan maunya apa. Begitu pekerjaan, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Seakan-akan itu kerja itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Amin. Pinter-pinter semua loh. Ya. Apalagi yang jual-jual narkoba, aduh. Saya juga ngerasain juga seperti itu. Waktu belum kenal Tuhan. Waktu belum kenal Tuhan, ya kan. Berasanya, A1 nih, A1 ya kan? A1 sampai A1 maksudnya udah konfirmasi nih. Pembeli sama pembeli sama yang punya barang ada nih. Wah, A1. Begitu ketemu nggak ada juga loh. Hancur aja, ampek aja. Yang ada kita dimarahin orang. Ya itu dia. Maksudnya kalau bukan dari Tuhan nggak akan bisa kebuka pintu itu. Mau diusahain kayak gimana juga nggak ada. Jadi dengan cara-cara yang aneh-aneh yang udah nggak usah Pak. Ya, saya misalnya si Pak Ferry ini kan, Pak Peter saya mau dapat jodoh, saya ke gereja Example. Ya kok bapak-bapak semua, ibu-ibu ya tua banget nih, ya kan? Jangan cari jodohnya di sini, cari Tuhannya.
pasti kasih. Kalau udah siap hati kita, Tuhan kasih kok. Ponakannya ya, ponakan yang tua-tua itu. Iya, Ponakan yang tua-tua. bener. Jadi jangan merasa kalau mau cari jodoh tuh kita mau satu tempat cari jodoh nih. Kalau gereja carinya Tuhan. Ya, jodoh tuh bonus. Amin. Kalau ibu Ayu mau, itu bonus. Jadi jangan usah khawatir. Ya, pekerjaan, jodoh, apalagi uang segala, Tuhan tuh udah jamin buat kita. Saya merasakan sekarang luar biasa seperti itu. Begitu kita mau doa, Tuhan saya pekerjaan Tuhan. Lu nyari Tuhan apa minta apa nih sih? Gitu. Lu nyari gua apa lu nyari enaknya dari gua gitu? Nyari apa namanya? Uang, nyarinya jodoh, nyari kerjaan. Boleh. Tapi Tuhan tahu yang kita butuhkan. Ya kan? Makanya mungkin kita sekarang ini nggak bisa kaya sekarang karena Tuhan tahu kapasitas kita. Begitu kita kasih lebih nanti takutnya malah melenceng ya kan? Tuhan pasti jaga itu. Makanya Tuhan mungkin mengarahkan Pak Peter sekarang ini Ken Sampel cari Tuhan, bertumbuh ya kan? Ikut pemuritan benar-benar auranya kelihatan, cewek mana aja juga pasti ikut Pak. Amin. Iya. Kok Bu Ayu cemburu nggak ya? Iya, pokoknya kemarin kan katanya ngasih ongkos bensin kan? Bisa aja. Baik, itu dia. Jadi nggak usah Pak Peter ya. Awal-awal nanti nggak ada ini ya, yang remaja ya. Yang remaja ada sekolah minggu kalau mau ikut. Jadi ya dari 2 yang datang Pak Peter yang bertahan di sini luar biasa. Berarti Pak Peter cari Tuhan. Amin. 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 Pokoknya prioritaskan Tuhan Pak. Cari Tuhan dulu, semuanya itu ngikut. Matius 6 ayat 33 ya kan? Carilah dulu kebenaran dan juga kerajaan Allah dan kebenarannya dan semua akan ditambahkan. Itu dia. Itu juga ayat yang saya imani. Jadi nggak perlu kita sibuk ngapa-ngapain dulu. Cari dulu aja Tuhan. Lakukan yang Tuhan mau. Kerjakan yang Tuhan suruh. Kerjakan bagian kita. Tuhan tuh udah kasih udah. Pasti. Amin. Amin. Banyak amin Pak ya, biar kita juga semakin semangat dan semakin kuat. Kemudian kita harus sadar Tuhan itu nggak mau kita ini hidup di zona yang nyaman. Karena kita bisa jatuh dari Tuhan, bisa jauh dari Tuhan, bahkan kita tidak membutuhkan Tuhan lagi. Benar nggak? Itu tadi dibilang gitu. Kalau kita dikasih aman, wah ada deposito, kita nyaman-nyaman aja. Ya kan, ke gereja juga nggak jadi suatu kewajiban buat kita, nggak jadi suatu kemauan kita untuk mencari Tuhan. Karena kita udah ada nyaman deposito. Jadi begitu. Kemudian juga posisi yang baik, di posisi pekerjaan yang baik. Jadi kita nggak cari Tuhan lagi. Udahlah, udah aman kok, udah posisi udah sales manager ya kan, sales eksekutif, udah santai lah. Nah itu orang-orang yang bodoh. Kalau orang-orang yang bijak, yang arif, pasti dia akan tetap bekerja. Bekerja buat siapa? Buat Tuhan. Apapun posisinya, kalau dia benar-benar tahu firman, dia pasti akan tetap cari Tuhan. Dia tetap akan berikan buat Tuhan. Jadi Tuhan itu paling nggak mau kalau kita ada di zona nyaman. Kayak kemarin si Pak Nando juga gitu. Gua nggak mau carrying ministry itu gini-gini doang. Buka pintu bawah, ya kan, ngarahin jemaat pulang, ya kan, udah buang sampah, udah. Itu mulu aja dari tahun yang November 2020 ya. Itu aja. Justru kaget, berarti Pak Nando memang benar mau buat naik kelas dan juga berkembang terus. Dan makanya jadi PR juga buat kita. Apa yang saya lakukan buat carrying ministry apalagi nih? Apalagi sekarang kerjanya cuma sendiri lagi, berdua sama Bu Ayu. Nah, Tuhan mau kayak gitu, nggak mau di zona nyaman aja. Aman kok, cuma datang gereja, buka pintu, ya kan, ngarahin jemaat ke atas, udah gitu, udah buang sampah, terus kunci pintu, udah selesai. Nggak gitu. Justru anak-anak Tuhan tuh mau kita tuh keluar dari zona nyaman kita. Dengan apa? Ya dengan tuntunan Tuhan, dengan arahan Tuhan. Ya kan? Ya mungkin sekarang ini mungkin Pak Arif di rumah lah, istri yang kerja ya kan, saya ya di rumah dulu lah, mikir apa dulu lah. Kalau Tuhan nggak pengen kita tuh malas-malesan gitu. Tuhan nggak pengen kita tuh tidur. Tadi dibilang gitu.
jangan tidur. Apalagi tidurnya udah tidur rohani, aduh parah. Ini sadar tapi tetap tidur rohani. Ya saya kok gereja kok, ya tapi nyarinya apa? Nyari jodoh, ya kan? Terus nyarinya apa? Nyari nyanyi aja, senang-senang aja. Nyari kenikmatan sendiri, ya itu tidur rohani. Bagaimana sekarang kalau kita pengennya benar-benar bangun, berjaga-jaga dan sadar ya, itu dia. Kemudian kita harus sadar kalau kita pembawa terang. Amin. Sudah memberitakan kabar sukacita? Mulai kemarin saya bilang, kita memang terus harus mengabarkan sukacita. Terus jangan kendor, jangan malu, apalagi malu ya. Terus jangan bosan, terus kabarkan sukacita. Jangan minder juga, bahwa kan gue kan belum pastoral lah, gue kan bukan pelayan gereja lah. Bapak Ibu semua ini bukan jemaat yang biasa-biasa aja. Yes. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang luar biasa. Spirit excellence. Iya, karena kita dituntun oleh Spirit of Excellence, yaitu Roh Kudus itu. Yes. Jadi jangan takut, ntar dia tersinggung tadi. Jangan takut. Apa yang Roh Kudus sudah arahkan, lakukan. Pasti dibukain semuanya. Amin. Amin. Nah, kita harus sadar kalau kita membawa terang, yaitu memberitakan kabar sukacita, kabar baik melalui sikap hidup kita. Nah, pelayanan kita, perkataan kita, dan tindakan kita menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadi sadar nih, Tuhan tuh udah ngasih. Jadi jangan sampai kita malu-maluin Tuhan. Bilangnya anak Tuhan, tapi kelakuannya anak setan, ya kan? Itu namanya enggak sadar. Jadi sadar sekarang ya, harus sadar. Yang kelima, kita harus sadar sebab harus ada buah-buah pertobatan. Entah apapun masalahmu, entah dosamu zaman dulu, tapi begitu sekarang kita semua bertobat, mendapatkan pertobatan, mendapatkan pemulihan, kita harus sadar bahwa kita harus ada buah dari pertobatan itu. Harus. Saya Pak Nando, buah pertobatannya apa? Saya harus melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dilihat gak buahnya? Dilihat. Ada beberapa teman saya yang gitu. Pertobatan buahnya malah buah yang lain, buah yang gak benar, ya. Buahnya malah menjelekkan gereja, menjelekkan gembalanya. Buahnya benar gak? Makanya sama istri bilang, kita harus jadi contoh. Ampuni. Apapun yang orang lakukan buat kita harus punya buahnya, jangan malu-malu Tuhan. Misalnya Pak Ucok diomongin, maafin, ampuni, kasih berkat. Iya. Jadi jangan sampai kita malu-maluin Tuhan gitu loh. Ngaku anak Tuhan tapi masih ngomongin orang, masih jelekin. Orangnya udah jelek masih kita jelekin, ya kan? Yang dosa siapa tuh? Kita malah yang dosa, ya kan? Orang udah jelek, kita malah jelekin ke orang lain, ya kan? Kasihan. Dengan sekarang kita maafin, kita ampuni, kita kasih berkat. Itu Tuhan yang berkenan nggak? Amin? Amin, luar biasa. Kemudian juga kita harus sadar juga bahwa buah-buah pertobatan itu adalah tetap konstan. Jadi jangan naik turun, Pak. Ya kan? Jangan on off. Tetap harus konstan. Kalau ada pemuritan, ikut. Ya, kita ada pemuritan dulu loh. Ada Bible study nanti setiap Selasa jam 8 malam. Kemudian juga ada doa fajar setiap Sabtu jam 5 pagi. Waduh, susah nih Pak, kayak gini Pak. Saya share di grup jemaat, nggak ada respon. Respon teman Ibu Maria ada respon ada. Ya, yang lain lewat skip lah. Jangan usah dibaca dah. Tidur. Iya tidur. Jadi kalau udah diingatkan untuk doa fajar nih hari Sabtu jam 5 pagi. Ayo. Ada yang bangun jam 2. Lupa. Jam 2 yang sampel Melbourne, jangan pagian, kita jam 5 pagi. Ya. Jadi minggu depan nih Sabtu. Ayo Bapak Ibu ikut. Doa jangan putus-putus Pak. Jangan bosan-bosan doa sama Tuhan. Kita mau hidup kita diberkati sama Tuhan. Ya kan, kita mau hidup kita tuh dekat sama Tuhan.
Kalau dekat sama Tuhan dijaga nggak? Pasti dijaga kok. Amin. Nggak mungkin kelaparan, nggak mungkin aus, nggak mungkin kekurangan Pak. Asal Bapak tahu diri, ya itu aja. Udah dijaga, tapi mau lebih ya nggak mungkin lah. Jadi ada doa fajar, ada Bible study, monggo ikut secara Zoom kok, nggak mesti datang, cukup kuota aja gitu ya. Bu Neri aja udah bisa di Zoom, kaget saya. Wah, ada Bu Neri, tapi 5 menit mati langsung tuh. Paketannya habis. Nah itu dia masalahnya, bayar harganya gimana ya? Aduh, ya. Jadi kalau bisa beli paket yang unlimited lah ya. Ya, jangan yang paket sejam-sejaman. Pakai wifi tapi wifi-nya error. Berarti wifi-nya kenapa tuh? Wifi orang lagi? Ya orangnya tahu, oh ganti passwordnya langsung. Minta izin, Pak saya pinjam wifi-nya. Nah, oh iya boleh gitu. Jangan minta izin. Begitu cek, oh ada Neri ikut di sini, dihapus, diganti password langsung ya. Ya, nah itu dia. Jadi tetap konstan dalam pemulihan kita dan kita harus sadar kalau kita harus dimuridkan karena gunanya gereja, gunanya mesbah, keluarga, dan gunanya komunitas anak-anak Tuhan dan siap untuk melayani Tuhan. Jadi kita bikin grup bukan bikin buat senang-senang Pak, ya bukannya buat ngasih iseng-iseng, ngasih hoax, bercanda-bercanda jorok, bercanda-bercanda, tapi kita pengen tetap saling membangun, tetap saling mengingatkan, tetap saling menguatkan. Makanya itu grup dibuat untuk kita saling mengingatkan, ya kan? Ya Pak Ucok udah ngirim video-video firman, ya kita harus baca, lihat, saling menguatkan jadinya. Amin. Ya, Pak Peter? Iya. Jangan lihat kalau ada Bu Ayu doang, Bu Ayu nongol. Bu Ayu typing, ya typing juga. Aduh. Tapi enggak kok ya. Pokoknya ingat, jodoh di tangan Tuhan, bukan di tangan grup WhatsApp ya. Ya. Itu dia. Baik. Kemudian sekali lagi dibilang bahwa adalah di tes terusnya adalah jangan tidur. Jadi berjaga-jagalah, tetap sadar dan jangan tidur. Apalagi tidur rohani. Apalagi tidur selamanya parah ya, berarti udah selesai, udah game over. Ya. Jadi jangan tidur. Melayani Tuhan tapi ya segitu-segitu aja. Ya kan? Melayani Tuhan tapi kok nggak ada buahnya. Melayani Tuhan kok malah di luar kayaknya berangsek banget ngomongannya, perbuatannya, ya kan? Jadi jangan tidur. Yang pertama adalah Tuhan mau kita responi panggilan Tuhan dan jalankan, tapi bukan jalan di tempat. Nah, banyak juga tuh pelayan Tuhan, ya kan? Tapi cuma gitu aja. Saya melayani Tuhan udah 18 tahun. Sebagai apa? Aser. Wadah, jadi aser aja 18 tahun, ya ampun. Di tempat nggak? Jangan di tempat lah. Justru melayani Tuhan terus naik. Sebentar lagi Pak Nando WL. Yes. Ya kan? Nah, tenang Bang. Ibu Risma diakonia. Yes. Nah, semuanya harus naik. Jangan itu tuh dong. Bang ya, jadi asal 18 tahun saya. Bu Neri apa? Bu Neri. Nah, Bu Neri udah mulai nyanyi. Khotbah. Bentar lagi, Khotbah Bu Neri. bentar lagi. Amin ya Bu ya. Amin. Amin dong. Ibu Ayu juga mau jadi WL juga. Semuanya harus naik. Nggak boleh enggak. Harus dalam pelayanan Tuhan harus naik. Kalau itu aja, berarti ada yang salah dengan dirimu. Ya. Oh, haleluya. Nah, pokoknya diresponin kita udah di gereja, ya kan kita mau bertumbuh. Namanya bertumbuh tuh naik terus. Kalau bertumbuh segitu berarti bonsai, ya. Ya, jadi segitu aja. Kita mau terus naik kayak pohon cemara, tinggi. Nah, kemudian juga banyak pelayan Tuhan sekarang ini yang meresponi panggilan Tuhan dengan menjalankan apa yang dia mau, bukan yang Tuhan mau. Nah, kadang-kadang begitu. Ya, kejadiannya adalah sekitar kita. Yang dia mau, yang dia bisa ngatur, bukan Tuhan yang ngatur. Tapi Tuhan cabut sendiri. Seleksi alam. Alamnya apa? Alamnya Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu semua jadi saksi semua. Kok pengajaran kita kok ada yang nggak kelihatan sekarang ini? Ya mungkin itu yang sekarang ini Tuhan sedang seleksi, ditampi. Nah, difilter, ya disaring. Mana yang benar-benar, mana yang enggak. Kalau saya dulu begitu di penjara, saya jadi tahu tuh. Begitu saat saya diproses Tuhan, saya udah tahu mana yang teman, mana yang setan, ya kan? Ya itu dia. Mana yang benar-benar saudara, mana yang cuma saudara-saudaraan.
Karena pada saat kita di atas, Pak, semua sih saudara. Oh, apa aja, saya juga gitu dulu. Waktu saya sebelum diproses Tuhan, semuanya saudara, ya kan? Wah, ini oh siap. Karena saya berasa ada punya. Ya bukan doku aja, duku, apa aja ada saya. Ya kan? Itu dia. Karena saat di atas. Tapi kalau saat di bawah, baru kita dibukakan oleh Tuhan. Mana yang temanmu, mana saudaramu, ya kan? Mana yang harus kamu jauhi, mana yang harus kamu temani, mana yang harus kamu deketin. Itu dia. Karena sekarang ini Pak, pembelajaran itu Pak luar biasa. Kalau kita benar-benar mau belajar nih, kita bisa melihat apa yang Tuhan mau arahin buat kita. Mungkin di saat kita lagi senang, tidak ada apa-apanya, sedang sulit ekonomi, tapi kita bisa melihat kasih Tuhan tuh nyata buat kita. Setiap hari, setiap jam. Nggak peduli kita mau kita susahnya kayak gimana, tapi Tuhan tetap yang peduli sama kita. Itu dia. Amin. Amin. Kemudian adalah yang kedua, bangkit dari rasa kepuasan kita dalam mengenal Tuhan, apalagi mengalami Tuhan. Dalam lain kata, jangan pernah merasa puas untuk kita mengalami Tuhan, dan kita harus terus minta terus dan terus sampai 3 kali mengalami Tuhan. Saya sudah mengalami Tuhan, sudah. Itu dia membuat saya berbalik. Sekarang ini bagaimana saya mau mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Tapi sampai situ enggak, terus. Komitmen saya dari awal tahun Februari itu, Tuhan saya mau sharing firman Tuhan. Saya mau komit sama Tuhan. Terus sampai hari ini masih pagi, masih terus dikasih pewahyuan, masih dikasih kata-kata dari Roh Kudus. Itu yang saya tuntun terus. Saya lakukan terus di Instagram saya. Apapun itu karena Tuhan. Saya nggak mau hidup ini jadi sia-sia, hidup ini jadi nggak ada gunanya, karena kita jauh sama Tuhan. Kalau kita dekat Tuhan, lihat Bang Nando, luar biasa. Kesaksian hidup itu keren banget. Bu Risma, Bu Neti, semua pekerja kita yang hari ini masih bertahan dan tetap teguh, mempunyai cerita yang luar biasa. Itu dia. Dan kita juga pengen jemaat semuanya seperti itu. Jadi saya bilang tadi sekali lagi, Bapak Ibu bukan jemaat biasa-biasa. Bapak Ibu jemaat yang luar biasa. Amin. Ya, yang dahsyat dipakai Tuhan. Amin. Ya, kemudian yang ketiga, kita jangan tertidur sebagai jemaat. Nah, ini baru ngomongin. Kita jangan tertidur sebagai jemaat, ya, sebagai pelayan Tuhan. Apalagi sebagai gereja, karena kita bukan sekedar jemaat biasa atau pelayan biasa, tapi kita adalah yang luar biasa. Karena Tuhan mau kita memiliki spirit of excellence, yaitu Roh Kudus. Maunya begitu pulang dari sini, tetap api Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Bagaimana Roh Kudus yang memampukan kita? Kan semua tahu kan? Roh Kudus yang memampukan kita semua, Pak. Bapak di sini pun Roh Kudus. Si Pak Reko pun main ini di sini, itu pasti Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus. Dan bukan kebetulan kita nyari orang, cari si Reko, enggak. Kita dari siapa dulu ya? Dari Robin dulu, baru ke Pak Reko. Itu tuntunan Roh Kudus yang memampukan kita dapat Mas Reko hari ini. Gitu. Amin? Amin. Mulai ngantuk ya? Ya. Padahal udah gak hujan loh. Jangan tertidur karena situasi, kondisi. Nah, jadi jangan tertidur karena situasi dan kondisi. Kayak tadi bilang karena hujan, ya kan? Jadi kita tidur. Tapi enggak, tetap Karisma tetap bangun. Tadi siapa lagi yang kena hujan? Bu Maria, Pak Rizal, Pak Ucok, ya kan? Berarti dia nggak mau tidur, dia mau bangun. Saya mau tetap cari Tuhan, ya kan? Situasi kondisi apapun. Kayak kemarin saya ke PGC, istri saya bilang, ada apa sih? Jambret. Atau di bawah gempa bumi, ya kan? Saya mikirnya jambret. Nah itu, jadi jangan sampai kita benar-benar tertidur. Tetap bangun. Jangan tidur Pak ya, Ibu. Kemudian, pokoknya jangan banyak alasan sama Tuhan, jangan banyak drama sama Tuhan, jangan ribet sama Tuhan. Karena Tuhan yang bikin ribet jadi jangan ribet, maksudnya kan ribet. Tuhan bikin ribet jadi nggak ribet, jadi simple, jadi mudah, jadi iya betul. Jadi jangan kebalikan sama Tuhan. Tuhan bisa bikin semuanya yang rusak jadi benar. Amin. Yang nggak benar jadi benar. Yang nggak baik jadi baik.
Kemudian yang terakhir, jangan tertidur dalam hal memberi atau menabur. Nah ini males semua nih ya. Oke, langsung belaga-belaga minum, ya kan? Belaga-belaga cek handphone, belaga-belaga ngobrol. Jangan tertidur dalam hal memberi, menabur, perpuluhan, persembahan, pura-pura mau WC lagi. Oh enggak, kira mau WC. Ya, terus kemudian persembahan khusus, buah sulung, itu adalah sekali lagi haknya Tuhan udah ngasih buat kita berkat begitu banyak, masa kita nggak mau? Bukan soal nilainya, tapi kerelaan hatinya dan responnya. Saya juga beberapa kali saya cerita bahwa teman saya yang kemarin ngutang sama saya masih sekarang belum bayar. Amin. Kok diaminin? Pas bayar amin dong. Udah ada rencana, Pak. Jadi teman saya yang ngutang itu sampai sekarang belum bayar. Janji tanggal 25 ya. Kan belum sama dulu. Iya belum tanggal 25 tapi nggak ada gelagat-gelagatnya. Kayaknya cuek-cuek aja. Biasanya tiap pagi salam bro gitu. Salam bro. Kok 3 hari ini kayaknya nggak ada berita. Tapi nggak apa. Yang tanya habis dia. Temen bunda yang ridho kalau gitu. Aduh. Tapi itu dia. Sekali lagi ya. Tetap menabur Pak. Menabur perpuluhan. Menabur firman. Menabur kebaikan. Menabur ucapan. Menabur doa. Itu dia. Yang penting sih perpuluhan. Apa yang menjadi milik Tuhan kita kasih. Karena digunakan untuk apa? Ya pekerjaan Tuhan. Ya, di tempat di mana kita bertumbuh perpuluhan. Nggak lihat besarnya, tapi bagaimana hati kita yang mau memberi. Bukan begitu mau perpuluhan, ya si Pak Reza mau perpuluhan, aduh, ntar pulang aja bingung, lek apa? Responi dulu dengan yang benar Pak, responi dengan sukacita. Yang baik, Tuhan pasti melihat itu. Tuhan pasti memberitukan itu. Amin. Amin. Nah, sedikit saya akan memberi pesan di tahun 2002 ini. Sekali lagi, tetap berjaga-jaga, tetap sadar, dan jangan tidur. Kita mau melihat rancangan Tuhan nyata dalam hidup kita. Yang pertama, jangan atur Tuhan. Yang kedua, mau dibentuk lewat ujian atau proses. Yang ketiga, selalu dekat sama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang Maha Baik, Bapak yang kami kasihi, terima kasih Bapak, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini benar yang Kau tabur, benar-benar berakar dalam hati kami dan juga pikiran kami, dan juga berbuah dengan baik Bapak, dan berbuah dengan manis. Terima kasih Bapak, berkatilah kami yang anak-Mu ini yang selalu mencari wajah-Mu dan ingin mencari kebenaran-Mu Bapak. Biarlah apa yang kami dengar hari ini, kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa di mata-Mu, tetap menjadi setia, taat, dan juga teguh dalam hati-Mu Bapa, dan juga dalam pengajaran Bapa, dan juga dalam kebenaran Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan Karisma. Terima kasih buat Pak Reza. Diberkati? Amin. Mana dong tangan-tangan yang diberkati? Haleluya. Jadi ingat ya, kita harus tetap berjaga, harus sadar, jangan tidur. Amin. Karena saya punya cerita lucu nih, gara-gara Pak Gem tadi bilang, kita dibentuk, kalau sudah dibentuk sama Tuhan, jangan balik lagi, amin. Karena teman kantor saya bilang, dia waktu itu lagi ceramah, ada saya di situ. Makanya lu jadi orang kalau udah dibentuk Tuhan, udah jangan aneh-aneh lagi. Emang kenapa? Tuhan itu bukan bengkel katanya. Yang datang rusak diperbaiki terus lu langsung kabur gitu. Jangan yang. Jadi saya pikir, oh iya benar juga nih orang kayak gini. Jadi Tuhan itu bukan bengkel. Amin. Amin. Begitu saudara. Kan mau bengkel kalau rusak gitu kan? Maksudnya enggak. Tuhan enggak mau seperti itu. Amin. Tuhan itu bukan bengkel. Jadi jangan samakan Tuhan seperti itu, karena Tuhan itu pasti selalu dan akan dan tidak akan pernah. Amin. Biarkan kita, dia tetap membentuk kita menjadi yang lebih baik. Jadi ingat, tetap berjaga-jaga, sadar, dan jangan tidur. Amin. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita ingin memberikan perpuluhan buat Tuhan. Mungkin ada silakan. Persembahan. Selo liriknya.
Hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih sudah menabur buat Engkau Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami berikan bisa menjadi yang terbaik untuk pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami percaya dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau doa syafaat, silakan Pak Nando. Shalom. Shalom. Siapa yang mengalami Tuhan? Amin. Keluar dari zona aman ya. Amin. Keluar dari zona aman, hadapi tantangan dengan iman. Amin. 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 Mari kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini Tuhan kami sudah mendengar dari firman Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Reza Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu ini Tuhan mengenai firman-Mu Tuhan dapat tumbuh, berbuah dan berakar dalam kehidupan kami Bapa. Bahkan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ajar kami ya Roh Kudus, tuntun kami ya Tuhan, agar kami dapat berlaku benar dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu Bapak Reza Tuhan sebagai hamba-Mu Tuhan dimanapun beliau untuk melayani Tuhan. Nama Tuhan Yesus dimuliakan dan ditinggikan. Lindungi dalam perjalanan maupun dalam pelayanannya Tuhan. Berkesehatan dan selamat yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Oh Bapak Kau tahu Tuhan bahwa Omikron Tuhan sudah merajalela Tuhan di mana-mana, terlebih di negara kami Tuhan. Tapi kami percaya kepadamu Tuhan. Kau lindungi bangsa dan negara kami semua ya Tuhan dari Omikron Tuhan. Jikalau memang sudah ada dari jemaat kami pun yang sudah kena Omikron Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau sembuhkan Bapak, Kau kuatkan, Kau pulihkan Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkatilah juga Tuhan Bapak Presiden maupun Wakil Presiden dan jajarannya Tuhan. Biarlah Kau berikan hikmat buat mereka Tuhan, buat pejabat-pejabat kami ini Tuhan, petinggi-petinggi kami ini Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan ada pada mereka, dan apa yang menjadi buat keputusan mereka Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk para dokter, tim tenaga kesehatan maupun yang terlibat di dalam peperangan pandemi ini Tuhan. Biarlah Kau beri mereka kekuatan Bapak, Kau beri mereka kesehatan Bapak, bahkan keluarganya Kau jaga dan lindungilah Bapak, karena mereka ini adalah garda terdepan kami Bapak. Terlebih untuk anak-anak-Mu Tuhan yang terlibat di dalamnya Tuhan, Kau jaga dan lindungilah mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bagi jemaat kami Tuhan yang dalam pergumulan maupun permasalahan, bahkan ada yang sakit, biarlah Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang butuh penghiburan Tuhan hibur, karena Engkaulah penghibur sejati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami Stella dan keluarganya sedang sakit Tuhan. Oh Bapa, Kau tahu jemaat kami ini Tuhan, Stella Tuhan, jemaat yang setia dengan Tuhan. Biarlah Kau sembuhkan mereka Bapa, Kau pulihkan mereka Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu Bapa, Stella dan keluarganya semua Bapa, agar mereka Tuhan dapat kembali beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa ya Tuhan untuk pemulihan daripada anak Bu Neri Tuhan. Kau tahu Tuhan beberapa hari belakangan ini Tuhan anak Bu Neri dalam keracunan makanan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa anak Bu Neri dalam naungan-Mu Tuhan, dalam perlindungan-Mu Bapa, sehingga anak dari Bu Neri ini Tuhan dapat Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk
anak dari Bu Ayu Tuhan yang sedang mengalami sakit radang Tuhan. Oh Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Kau tahu Tuhan, hamba-Mu ini adalah Tuhan, hamba yang setia ya Bapa, biar kiranya Tuhan, anaknya dapat Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan, untuk orang tua dari Bu Ayu Tuhan, dalam pemulihan kakinya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan juga kaki daripada orang tua dari Bu Ayu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk jemaat kami Tuhan yang setia juga Tuhan, yang sakit vertigo Tuhan, yang dialami oleh Pak Ucok Tuhan. Oh istri dari Pak Ucok Tuhan, Tuhan sembuhkan Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau tahu Tuhan bahwa hamba-Mu ini juga Tuhan setia Tuhan dalam melayani Tuhan Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Pak Rizal Tuhan yang dalam pemulihan Bapak. Oh Bapak, Kau tahu juga Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, Pak Rizal Tuhan sangat setia Tuhan kepadamu ya Bapak. Biarlah Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, nama Tuhan memuliakan dan tinggikan. Tuhan beri kesehatan, kesembuhan, bahkan pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan berkati Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk skripsi dari Jovan Tuhan. Oh Bapak, Kau tahu Tuhan, Jovan Tuhan sedang menghadapi sidang nanti Tuhan dalam kuliahnya Bapak, untuk terakhir dia mendapatkan gelar sarjana Tuhan. Oh Bapak, bantu Jovan, tolong Jovan Tuhan dalam membuat skripsinya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang menjadi kebutuhan Jovan Tuhan, Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku juga berdoa Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk dosen-dosen yang ada di sana ya Tuhan, terkait Tuhan. Tuhan bukakan jalan buat mereka Tuhan. Tuhan bukakan jalan buat Jovan Tuhan, agar Jovan Tuhan dapat menerima gelar sarjana itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pengurusan notaris yayasan gereja kami Tuhan. Oh Bapak, Kau tahu Tuhan bahwa kami membutuhkan itu Tuhan, sekaligus rekening gereja Bapak. Kau tahu kami membutuhkan itu Tuhan. Tolong Tuhan, tolong kami Tuhan, berikanlah hikmat buat kami semua Tuhan, terlebih untuk pucuk pimpinan kami ya Bapak. Biarlah Tuhan Kau berikan orang-orang yang tepat Tuhan, bahkan biayanya juga Tuhan Kau berikan kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua seluruh jemaat kami, baik yang ada di onsite sini maupun yang ada di online. Tuhan berkati mereka semua Tuhan tanpa terkecuali Bapak. Kami mau berdoa biarlah usaha, pekerjaan dan bisnis mereka masing-masing Tuhan berkati Bapak. Bahkan yang sakit kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Inilah doa kami ya Tuhan, ucapan syukur kami Bapak. Kiranya Tuhan mau mendengar dan melakukannya dalam kehendak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Nando buat syafaatnya, dan saya naik lagi. Baik, yang berikutnya adalah pengumuman. Jadi mulai minggu depan sudah beribadah seperti biasa jam 11, dan yang di Zoom juga tetap dengan meeting ID dan juga password yang sama. Dan untuk kegiatan gereja atau gereja adalah sekali lagi ada doa fajar setiap Sabtu jam 5. Nah, masih belum hafal. Doa fajar setiap Sabtu jam 5 pagi. Oke. Jangan lupa ikut ya. Dan juga ada Bible study setiap Selasa nanti jam 8, nanti akan saya update di grup jemaat. Mungkin Gembala ada? Udah semua? Udah. Oke. Terima kasih Ageng. Enggak ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Sudah. Ibadah kita sudah selesai. Doa yang harus kita menyanyikan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saudara kami berdiri dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku.
menimpa aku. Silakan doa berkat. Ya, mari Bapak Ibu dimanapun berada, baik di Zoom, baik di tempat ini, kita mau satukan hati kita sebelum kita menerima berkat yang daripada Bapa di surga. Bapak, kami mau angkat ucapan syukur kami boleh Tuhan melewati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan luar biasa penyertaan Tuhan. Walaupun hujan, kami diuji oleh hujan sekalipun, kami tetap belajar mau setia Bapak, dan kami tetap mau belajar sadar dan untuk tidak tidur dalam iman kami, supaya iman kami semakin bangkit Tuhan. Dan kami percaya biar Roh Kudus yang mengambil alih dalam setiap daging tubuh jasmani kami, karena kami tahu daging tubuh jasmani kami lemah Tuhan, tapi Roh yang menguatkan kami, yaitu Spirit of Excellence-Mu Bapak, Roh Kudus-Mu yang ada Tuhan. Biarlah hamba juga mau memberkati Tuhan buat para jemaat Tuhan yang ada yang boleh hadir pada siang hari ini, baik yang ada di tempat onsite maupun yang di online Zoom. Tuhan, berikan jemaat-Mu ini roh kebangkitan dan api kemuliaan Tuhan, sehingga menyala-nyala terus dan terus untuk mencari wajah Tuhan, bahkan memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan Spirit of Excellence itu Tuhan yang luar biasa, dan mereka bukan jemaat-jemaat yang biasa-biasa Tuhan. Karena kami percaya hari-hari ini di mana Tuhan lebih lagi menyatakan tahun rahmat Tuhan, yaitu kasih karunia Tuhan di tahun 2022. Sudah saatnya jemaat-jemaat Tuhan boleh bangkit untuk memberitakan kabar sukacita dan kabar baik melalui perbuatan, tindakan, mulut, bibir, hati, dan juga Tuhan pelayanan setiap mereka Bapak, dimanapun Tuhan boleh utus pada setiap jemaat-jemaat kami, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan kemuliaan Tuhan boleh ada dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa Tuhan yang mencukupkan setiap madu susu mereka, keluarga mereka Bapak, bahkan juga pekerjaan apapun ya Bapak, profesi mereka, sehingga juga Tuhan boleh mereka merasakan mengalami Yesus, mujizat Tuhan boleh ada dalam hidup mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dan juga Tuhan yang memberkati untuk para pengerja rekan sekerja Allah yang boleh bertugas pada siang hari ini untuk hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, berkati lebih lagi, tambahkan hikmat, kewahyuan, bahkan juga rema yang ada dalam bulut bibir pikirannya Tuhan, sehingga boleh memberkati kami ya Bapa, dan tepat pada sasaran Tuhan untuk menabur benih dimanapun Tuhan boleh utus dan percayakan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat semua tim praise and worship, hamba-hamba Tuhan rekan sekerja Allah yang boleh mengambil bagian, baik worship leader Ibu Risma, bahkan singer Ibu Neti, Ibu Ayu, dan pemusik Bapak Reko Tuhan, dan juga untuk Carry Ministry Koordinator Tuhan buat Bapak Nando, buat juga Tuhan Ibu Neri Bapak, bahkan multimedia Tuhan, Ibu Selo Tuhan, kami percaya Bapak, kami di sini mau belajar terus dan terus boleh dibentuk, dipakai oleh Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih buat kami lebih setia lagi Tuhan terhadap perkara-perkara yang kecil, ataupun Tuhan persiapkan kapasitas kami untuk perkara-perkara yang besar Tuhan. Kami percaya Bapak, dan kami siap menerima berkat yang daripada Bapak di surga. Angkat kedua tanganmu, terimalah dengan iman percayamu, dan terimalah berkat yang dari atas. Biar kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang manis melalui Roh Kudus yang dapat memperlengkapi kita, menguatkan kita dengan damai sejahtera, sukacita yang Tuhan boleh limpahkan dalam hidup kita, sehingga kita boleh kuat menghadapi hari-hari kita. Yang sudah menerima dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai berjumpa kembali. Saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada untuk mengikuti doa fajar, karena hari-hari ini kita harus kuat berseru kepada Tuhan. Dan untuk Sabtu jam 5 pagi, baik yang di Zoom maupun yang di onsite yang sudah menggunakan HP Android, saya minta supaya bisa sama-sama untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
langsung berdua gitu ya. Oh, ke bawah dulu ini kan. Tinggal dicap nanti ya Kak ya. Sama siap foto. Yuk, terima kasih jemaat Tuhan semuanya, buat Stella, buat Denny, buat Arif, buat Aris. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday ya. Thank you. Happy Sunday, Bang. Thank you.